Pak Hidayat diberi kesempatan pertama memberikan tanggapan beberapa hal tadi dari Pak Akmal tentang MPR juga memberikan laporan secara spesifik di samping lembaga negara lain. Beberapa poin yang barangkali bisa didorong oleh MPR juga pertanyaan Pak Akmal tadi, misalnya ideologi negara atau semacam haluan negara barangkali ke depan seperti apa responnya, dan tadi Pak John agak menggelitik supaya jangan sampai ini menjadi seremonial begitu. Silakan direspon. Pak. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk masukannya. Pertama, saya sepakat ya bahwa MPR perlu juga membuat laporan tersendiri terpisah dan nanti disampaikan kepada publik. Ringkasannya mungkin nanti akan disampaikan pada tanggal 13 Agustus yang akan datang itu, tetapi pada tingkat yang lebih rinci dan bahkan mungkin pada tingkat yang operasional bisa per 3 bulanan atau bisa per bulanan, karena kita pun kan di MPR juga ada Sekretariat Jenderal, ada Humas yang mereka juga merangkum ya kegiatan yang ada di MPR, baik oleh pimpinan MPR atau Sekretariat Jenderal MPR maupun juga badan-badan yang ada di MPR dan juga Komisi Kajian Ketatanegaraan yang ada di MPR. Jadi saya pikir itu adalah satu ide yang sangat baik yang sesungguhnya juga untuk sebagiannya sekarang ini sudah dilaporkan melalui majalahnya MPR, yaitu majalah Majelis. Jadi MPR mengeluarkan majalah namanya Majelis yang itu merangkum dan menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh MPR, oleh pimpinannya, oleh anggotanya pada periode per bulanannya. Jadi sesungguhnya majalah Majelis itu pun juga bentuk lain daripada komunikasi publik yang dilakukan oleh MPR melaporkan kinerja daripada pimpinan MPR, anggota MPR, dan juga Sekretariat Jenderal MPR. Jadi kalau diinginkan nanti dari laporan tahunan itu kemudian menjadi laporan tersendiri, saya kira itu juga usulan yang sangat baik saja. Nanti bisa kami sampaikan lagi kepada pimpinan MPR untuk nanti dikelola melalui Sekretariat Jenderal untuk ditampilkan di websitenya MPR atau nanti ditampilkan juga di dalam edisi khusus dari majalah majelisnya MPR. Itu yang pertama. Yang kedua tentang GBHN, ini adalah bagian dari program yang masih berjalan, belum selesai. Karena hakikatnya ini adalah, ya pertama itu adalah bagian daripada rekomendasi pimpinan MPR pada periode sebelumnya, dan kami mencoba untuk merealisasikannya melalui sebuah tradisi baru yang dibangun oleh Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR pada periode sekarang yang melibatkan kami semuanya, wakil pimpinan MPR, yaitu kami memaknai bahwa yang namanya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, permusyawaratan itu bukan hanya pasif ya, ketika kami menunggu rapat-rapat di DPR, di MPR, baik itu pekanan maupun juga bahkan tahunan, nggak begitu. Atau kemudian kami hanya pasif dalam artian menunggu hadirnya orang-orang untuk bermusyawarah di MPR, enggak. Pimpinan MPR sekarang mengembangkan makna daripada bermusyawarah itu dengan jemput bola, yaitu kami hadir, mengunjungi, datang, sowan begitu ya ke para sepuh, para senior ya, mantan presiden, mantan wakil presiden, para tokoh-tokoh bangsa ini gitu ya, termasuk juga pimpinan lembaga-lembaga negara yang lain. Kami datang ke sana untuk bermusyawarah, termasuk diantaranya adalah bahkan kami datang juga kepada pimpinan Ormas, pimpinan Orpol yang beragam-ragam itu. Kami datang untuk membicarakan diantaranya adalah tentang GBHN ini bagaimana. Semuanya memberikan masukan, dan masukan-masukan itu tentu kami kelola terus-menerus dan belum selesai. Karena hakikatnya bila nanti wujudnya adalah kepada disepakatinya, perlunya ada semacam haluan yang bernama sejenis GBHN atau apapun namanya, maka itu pasti bermuara kepada perlunya ada perubahan kembali terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, maka itu domainnya adalah kepada anggota MPR melalui fraksi-fraksi dan partai dan kelompok anggota di MPR. Kami di pimpinan MPR tentu posisinya tidak bisa proaktif untuk meminta, mendorong, memohon, apalagi memporin untuk agar masing-masing fraksi mengusulkan. Ya. Ini adalah kesadaran bersama, hak masing-masing fraksi, hak masing-masing anggota MPR untuk mengusulkan kaitan dengan masalah kata akhir tentang GBHN ini bagaimana. Karena begitulah ketentuan di pasal 37 ayat 1, ayat 2, 3, dan 4 daripada Undang-Undang Dasar kita yang berlaku sekarang ini. Itu diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR dengan disebutkan alasan dan alternatifnya, dan kemudian kami akan bila terpenuhi sepertiga itu,
dengan syaratan yang disebutkan di pasal 37 juga, maka kami akan menggelar rapat paripurna. Itu ketentuannya. Jadi prinsipnya ini program yang belum selesai sebagaimana yang lain-lain juga. Tapi ini akan tetap terus berjalan. Yang ketiga, saya sepakat bahwa penting betul untuk menghadirkan sebuah terobosan ya, untuk kemudian menghadirkan komunikasi politik yang efektif dengan rakyat, dengan masyarakat. Rakyat adalah dalam konteks MPR adalah pemilik kedaulatan tertinggi. Mereka layak betul untuk kemudian mendapatkan komunikasi yang terbaik. Tapi saya koreksi sedikit tadi, kalau Anda sebutkan bahwa seluruh pihak setuju dengan HIP, enggak betul. Enggak seluruh pihak di DPR setuju dengan RUU HIP. Pak Arsul aja enggak setuju tuh. Dibuktikan dengan wakil ketua balik dari P3 enggak ikut tanda tangan loh, enggak ikut tanda tangan pengusulan rancangan undang-undang itu ke paripurna DPR. Bagi PKS sejak dari awal kami tidak setuju, kami mengusulkan agar akan mengkritisi kenapa TAP MPR nomor 25 tidak ada, mengapa ada sila, mengapa ada ekasila. Tadinya kami dijanjikan akan diakomodasi, ternyata nggak diakomodasi. Nggak ada perubahan yang dibawa ke rapat paripurna, karenanya wakil dari PKS tidak menandatangani, demikian juga wakil dari Demokrat. Nanti ternyata wakil ketua balik dari P3 juga tidak ikut tanda tangan, jadi nggak semuanya setuju. Jadi dan itu bagian dari yang masih terus berlanjut di DPR, dan kemarin pun lagi-lagi fraksi PKS menyampaikan instruksinya untuk menyampaikan agar ini dihentikan saja, dicabut dari prolegnas. Jelaskan aja posisinya begitu dulu gitu. Jangan kemudian kita belum bicara tentang mencabut yang lama sudah bicara tentang yang baru. Sementara yang baru ini pun juga belum pernah diusulkan secara resmi ke DPR. Jadi secara prinsip memang perlu ada penjurubicaraan yang baik, tetapi juga harus saya ingatkan bahwa setiap anggota DPR, setiap anggota DPD, setiap anggota MPR itu independen dan mereka mempunyai hak dan mempunyai kedaulatannya. Jadi sulit juga untuk kemudian diwakili hanya oleh seorang jubir yang belum tentu dia adalah mewakili realita keragaman politik yang ada di DPR. Terima kasih.